Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Fisika Online Channel, tempat belajar fisika untuk materi fisika SMA. Meskipun belajarnya di dunia maya, semoga hasilnya nyata. Baik, masih di materi tentang menentukan resultan vektor. Kita masih melanjutkan, yaitu metode berikutnya adalah metode analitis. Mudah-mudahan video ini semakin bermanfaat. Silahkan untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Baik, kita langsung saja kita bahas tentang metode analitis. Ya, bedanya dengan metode grafis. Kalau di metode grafis itu menjumlahkan vektor dengan cara mengukur ya. Jadi diukur, gambarnya diukur. Grafis itu gambar kita ukur. Untuk metode analitis dengan cara menghitung, jadi menggunakan rumus. Jadi kalau kemarin sebelumnya kita lihat ini adalah gambar yang bisa kita hitung dengan cara grafis ya, diukur dengan cara grafis, mohon maaf. Ini kita hitung panjangnya berapa, panjang vektor R-nya ini. Nah, sekarang bisa kita hitung dengan rumus ya, dengan metode analitis, itu menggunakan rumus. Jadi misalkan ini diketahui sudut apit antara F1 dan F2 adalah alfa ya, yang dibentuk oleh F1 dan F2. Maka untuk resultan vektornya ya, besarnya adalah R sama dengan F1 kuadrat, akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Ini ya. Jadi kita menentukan besar vektor menggunakan metode analitis, yaitu menggunakan rumus kosinus ini. Ya, akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Itu. Sekarang kita lihat contohnya. Kita punya vektor F1 dan F2 mengapit sudut alfa. Ya, F1-nya adalah 4 Newton, F2-nya adalah 3 Newton, alfanya 60 derajat. Maka besar resultan kedua vektor tersebut adalah, nah langsung saja kita masukkan ke dalam rumus kosinus tadi. R-nya berarti sama dengan akar dari, nah ini, F1-nya 4, jadi 4 kuadrat dimasukkan sini, F2-nya 3, ya 3 kuadrat, ditambah 2 kali 4 kali 3, cos 60. Cos 60 itu setengah, nah, setengahnya 24, ya 12 tambah 9 tambah 16. Nah, jadi akar dari 37 Newton. Nah, jadi hasilnya adalah akar 37 Newton. Berikutnya, kita perlu mempelajari juga tentang komponen vektor, karena ini nanti juga akan dipakai untuk penghitungan resultan vektor secara analitis. Sumbu X, Y, ya, koordinat kartesius. Kita gambarkan sebuah vektor di sini. Besarnya 10 Newton, vektor F. Mengapit sudut theta terhadap sumbu X. Ya, dengan sudut 30 derajat. Maka komponen F pada sumbu X ya, sesungguhnya adalah mencerminkan ya, F ini terhadap sumbu X. Jadi bayangkan ini sebuah sinar dari atas ya, tarik garis lurus ya, tegak lurus terhadap sumbu X, sehingga kita ketemukan ini yang warna biru ini adalah komponen F pada sumbu X. Kita sebut Fx. Yang besarnya Fx itu adalah F cos theta. Sedangkan pada komponen Y-nya, ya ini tarik garis lurus sama tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini gambarkan vektor komponennya warna merah ini. Ini adalah Fy ya, kita menyebutnya Fy sama dengan F sin theta. Jadi Fx itu adalah komponen vektor F pada sumbu X, sedangkan Fy adalah komponen vektor F pada sumbu Y. Gitu. Ini. Kita hitung Fx-nya 10 cos 30 ya, sama dengan 5 akar 2. Kemudian komponen pada sumbu Y-nya kita hitung Fy ya, 10 sin 30 jadinya 5 Newton. Ya, sudah ketemu ini komponen masing-masing pada sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya ya, ini dengan jumlah vektor yang lebih banyak. Ada F1 di kuadran 1 ya.
F2 nempel di sumbu Y, ya, tepat berhimpit dengan sumbu Y. Ada F3 nempel atau berhimpit tepat di sumbu X, posisinya X negatif. Dan F4 di kuadran ketiga, ini kuadran 1, 2, 3, ini 4. Ingat-ingat, nah, di matematika sudah dipahami ya. Jadi kita tentukan ini, tuliskan dulu sudut-sudutnya terhadap sumbu X. Komponen F1 di sumbu X dan sumbu Y, yaitu sumbu X adalah F1X, di sumbu Y adalah F1Y. F4 memiliki komponen pada sumbu X, yaitu F4X, dan di sumbu Y F4Y. Sedangkan F2 karena dia nempel di sumbu Y, maka tidak memiliki komponen X. Nah, komponen Y-nya berapa? Ya sama dengan besarnya F2 itu. F3 berada di sumbu X, nempel di sumbu X negatif. Maka komponen F3 pada sumbu X, ya min F3. Ya, kenapa min? Ini karena tandanya vektornya ke arah kiri atau di sumbu X negatif. Jadi nanti min. Sedangkan komponen F3 pada sumbu Y 0, tidak ada. Jadi prinsipnya diingat, kalau sebuah vektor nempel di sumbu Y, komponen X-nya 0. Kalau vektornya nempel di sumbu X, komponen Y-nya yang 0. Seperti itu. Nah, dalam tabel berikut lebih jelas, kita masukkan vektor F1 mempunyai komponen X, yaitu F1X, yang besarnya F1 cos theta 1. Komponen Y-nya adalah F1Y, yaitu F1 sin theta 1. F2, nah, F2 karena di sumbu Y, ya, tepat di sumbu Y, nempel, maka komponen X-nya 0, komponen Y-nya ya F2 itu. F3, komponen X-nya adalah min F3, di sini, karena di sumbu X negatif, komponen Y-nya 0. F4, ya F4, komponen X-nya adalah F4X, yaitu F4 cos theta 4. Komponen Y-nya F4Y, ya, ini tadi F4Y, itu F4 sin theta 4. Sehingga kalau kita jumlahkan komponen-komponen pada sumbu X-nya adalah F1X, ini F1X kan F1 cos theta, kemudian F2-nya 0, jadi tidak usah dituliskan di sini, min F3, ya, min F3, dan min F4X. Atau kita lihat gambarnya di sini, sumbu X. Nah, ini sumbu X. Yang ke arah X positif itu adalah F1X. Tulis di sini. Yang ke arah sumbu X negatif ada F3 dan F4X. Ini negatif, negatif. Itu. Kemudian jumlah komponen pada sumbu Y-nya. Lihat sumbu Y. Ini. Ada F1Y, ya, positif kan, ditambah F2, karena F2 ya, ini kan positif kan, F2. Oh, maaf, ini harusnya F2 ya, bukan F3, tapi ini F2 ya, ini F2. Kemudian yang pada sumbu Y negatif adalah F4Y, jadi min F4Y, seperti itu. Sedangkan untuk resultannya adalah akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Tangen theta di sini adalah untuk menentukan arah vektor resultannya, yaitu sigma Fy per sigma Fx. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan vektor resultan berdasarkan komponen-komponen vektor yang sudah kita pelajari? Ya, sebagai berikut, kita ambil contoh sebuah vektor F1 dengan besar 10 Newton, arahnya ini, ya, 53 derajat terhadap sumbu X. Ada F2 3 Newton nempel di sumbu X negatif arahnya. F3 besarnya 4 Newton nempel di sumbu Y pada posisi sumbu Y negatif, arahnya ke bawah. Maka untuk komponen F1X-nya adalah ini gambarnya, ya, warna biru ini. Sedangkan F1Y-nya ini di sumbu Y. Sedangkan F2 dan F3 seperti yang kita
sampaikan di awal tadi, karena F2 nempel di sumbu X ya tidak punya komponen Y. F3 nempelnya di sumbu Y ya tidak punya komponen di sumbu X. Tinggal kita hitung F1X ya 10 kali 0,6. 0,6 dari cos 53 itu 6 Newton. F1Y yaitu F1 sin 53. Sin 53 itu 0,8. Jadi 10 kali 0,8 hasilnya 8. Jumlahkan ya komponen pada sumbu X dijumlahkan. Ada F1X dan ada F2. F2-nya min ya ke kiri. Ini F1X ke kanan. F2-nya ke kiri jadi min. F1X min F2 berarti 6 kurangi 3 Newton. Jumlah komponen pada sumbu Y sigma Fy. Ada F1Y ke atas ya. Terus yang ke bawah ini ada F3, berarti min F3. Berarti 8 ya, dikurangi 4. Nah, 8 ini dari sini. Dari F1Y. Sehingga R-nya dari rumus kosinus ini ya, sama dengan akar 3 kuadrat. Ini sigma Fx ditambah akar dari sigma Fy 4 kuadrat. Akar 25. Berarti hasilnya adalah 5 Newton. Nah, sudah ketemu. Jadi vektor resultan dari beberapa vektor ini ya, 3 di dalam diagram Cartesius bisa kita temukan dengan menentukan terlebih dahulu komponen-komponen vektornya, kita jumlahkan dan kemudian kita cari resultannya. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan pembahasan metode analitis ya, jadi menentukan vektor resultan dengan metode analitis. Terima kasih atas supportnya, kerjasamanya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.